Lagi iseng-iseng aja nih, pengen live coding. Oke, langsung aja lah ya kita. Jadi, oh ya, pertama-tama nih, kenalin dulu nama gua Ivan. Jadi, gua ini kerjanya developer aplikasi mobile. Kurang lebih udah 7 tahun lah ngedevelop aplikasi mobile. 7 tahun lebih malah. Dulu sempet main di Samarin. Kalau pada tahu ya, Samarin tuh buatannya Microsoft. Terus muncul tuh Flutter dateng bikin gebrakan kan si Google. Nah, baru tuh iseng-iseng nyoba. Dari iseng-iseng malah keterusan sampai sekarang tuh. Ya jadi kurang lebih 7 tahun lah developing pakai Flutter di dunia kerja. Nah, gue rencana ini kalau sempet ya tiap malam nyoba live coding. Nah, kalau misalkan dari teman-teman ada yang pengen sorry, lagi agak batuk nih, ada teman-teman yang pengen request slicing UI gitu pakai Flutter ya, monggo, mungkin bisa gue bantu dikit-dikit, ya kita belajar bareng lah istilahnya. Oke, pertama pastiin sih udah siap ya Android Studio atau Visual Studio Code. Kalau gue lebih seneng Android Studio sih dari awal. Dari UI-nya enak, terus juga eh, untuk debuggingnya gampang, bahkan bisa kita masukin beberapa argumen tambahan gitu kan sebelum dia running engine Flutter-nya itu, bisa kita kasih argumen tambahan, yaitu nanti di lain waktu bisa kita pelajari bareng-bareng deh. Sekarang kita masuk yang dasar-dasarnya dulu. Yang penting apa ya, kalau front end itu ini kan Flutter ini jatuhnya front end ya, itu harus bisa baca desain dari teman-teman kita yang UI UX. Biasanya sih mereka pakai ini Figma buat ngirim desainnya ya, ada flow-flownya kayak gitu. Oke, dari dasarnya aja dulu ya, kita mulai coba slicing UI. Kita cari dari online aja, mobile application UI. Kita lihat-lihat aja nih yang dari Google. Wah, ini lagi pakai Bing, ganti dah. Mobile app UI. Kita lihat-lihat aja dulu dari Google nih, mana yang kira-kira nggak usah terlalu rumit dulu, yang simpel-simpel aja dulu ya kan. Nanti lama-lama kita coba semakin susah. Mungkin ini kali ya, kita coba bikin ini nih, splash screennya nih. Nah, ini nih contoh di Figma. Wah, harus login ya.
Harus login dulu guys. Kita login dulu. Kita coba buka Figma-nya. Ini desainnya buatan DS Code. Dia banyak juga nih. Kita coba kali ya, mulai dari sini. Kita bikin splash screen-nya dulu. Oke, langsung aja kita masuk ke Android Studio. Kita coba running dulu ya, biar cepat nanti. Ini sorry nih, lagi pilek sama batuk, bro. Lagi musim kayaknya ya. Oh iya, biar nggak terlalu bete kita setel ini kali ya, lagu yang nggak kena copyright. By the way, gue juga ada satu lagi channel namanya AN Gaming. Boleh lah sewaktu-waktu kalian cek ya. Disconnected ya. Kita coba dari yang happy. Collaboration is key for team success. With Malah ClickUp, iklan. Malah iklan dulu guys. Sebentar ya. Kita skip aja. Nah ini kekencengan nggak nih? Kencengan nggak ya suaranya ya? Halo. Coba bentar. Pengen ngecek dulu. Halo. Halo. Oke, nggak terlalu kenceng sih. Nggak terlalu kenceng sih. Nggak terlalu kenceng sih. Malah looping.
Sambil mendengarkan musik happy dari channel No Copyright Background Music, kita kerjakan. Mungkin kita bisa ambil dulu nih. Nah, ini salah satu fitur Figma ya. Kita bisa ekspor bagian tertentu, kayak misalkan ini nih logo. Daripada ribet kita bikin satu-satu, kita langsung aja ekspor. Langsung dapat 2 tuh. Kadang kalau di grup biasanya bisa coba kalau grup bisa langsung jadi 1 tuh. Nah kan asik kan. Oke, logo. Find your dream destination with us. Nah, untuk gradiennya kita bisa cek dulu nih. Dia pakai gradiennya warnanya apa, nanti bisa kita ambil. Kita balik lagi ke IDE Android Studio. Jadi sini udah gue siapin ya, kosongan, cuma ada scaffold. Buat yang belum tahu, scaffold tuh istilahnya pembungkus tiap page yang disediain dari Flutter, yang nantinya itu bisa kalian tambahin, kayak contoh bar nih, contohnya bar. Kita kasih title ya. Jadi bar ini punya properti namanya title. Kita coba kasih title dalam bentuk teks. Jadi ada widget namanya teks ya kan, karena title ini butuh masukan dalam bentuk tipe data widget. Nah, teks ini adalah istilahnya super kelasnya dari si widget. Kita coba tambahin teks live coding AN tutorial. Nah, muncul. Oke. Tapi untuk sekarang kita nggak mainin bar karena kita rencananya mau bikin splash screen yang nggak ada barnya. Mungkin nanti yang di halaman kedua nih ada barnya, bisa kita tambahin bar, atau nanti mungkin kita bisa mainin kolom dan row. Oke, balik ke halaman splash screen. Kita coba kasih backgroundnya dulu ya, supaya cantik. Biasanya nih kalau saya nih nggak usah ngapalin namanya properti. Itu nanti kadang kalau udah terbiasa itu hafal sendiri. Atau kalau misalkan pakai IDE Android Studio itu kita cukup kontrol spasi, itu langsung keluar tuh properti-properti yang bisa kita pakai tuh. Nah, tinggal pakai logic aja nih sama bahasa Inggrisnya. Kira-kira yang mana sih kalau misalkan kita nih pengen ngasih warna background, udah kelihatan background color ya kan. Tuh, coba kita kasih background color warna biru misalkan. Wih, langsung berubah tuh. Ini salah satu kerennya Flutter. Live
Duh, sorry. Langsung berubah karena fitur dari Flutter adalah hot reload gitu. Nah, tapi kan di contohnya dia gradient ya. Jadi kita nggak bisa pakai properti background color dari si scaffold ini. Terus gimana nih caranya? Nggak usah khawatir, kita coba bikin bodinya. Jadi body ini itu nanti yang bakal mengisi keseluruhan. Istilahnya kalau di ML kan juga ada tuh body, ya kan? Jadi semua konten-kontennya juga masuk ke section body. Sama di sini Flutter, konsepnya sama body. Coba ya kita mulai bikin dengan yang namanya container. Nih, container itu ya sama aja kayak kalau kalian punya apa tuh kardus atau apa ya istilahnya, kan bisa disebut container juga, ya kan? Bisa disebut container. Kalau kalian mau masukin sesuatu juga buat bawa-bawanya biar gampang, nah kan pakai container. Nah, kontainernya ini kalau di HTML itu mirip-mirip kayak div. Perbedaannya adalah kalau di kontainer Flutter itu propertinya ada height, ada width, ada padding, ada alignment, banyak deh. Jadi kalian bisa cek juga di dokumentasi dari Flutter. Oke, karena kita mau bikin warna keseluruhan dari lebarnya maupun tinggi dari layar, kita butuh masukin widthnya. Nah, kalau di Flutter itu, ntar ini iklan. Kalau iklan kita mute dulu. Oke, lanjut lagi. Karena kita pengen gradasi dari background itu keseluruhan layar ya, kita bisa kasih nilai dari lebarnya dulu pertama, widthnya. Kalau di Flutter itu ada yang namanya media query. Media query of context. Konteksnya udah dapet ya dari sini. Terus di sini ada yang namanya size dot width. Nah, ini dia bakal mengambil keseluruhan lebar dari si layar. Begitu juga dengan height. Media query of context, dimana size-nya kita ambil yang tinggi. Oke. Nah, kontainer itu defaultnya dia nggak punya warna. Kita bisa kasih warna karena dia punya properti namanya color. Di Flutter tinggal kita coba kasih warna kuning misalkan, amber. Oh, mirip-mirip ya dengan yang background color tadi.
Tuh, cuma ini kita dibungkus lagi pakai kontainer. Oke, karena kita butuh gradasi, kita nggak bisa pakai property color ini. Kita bisa main dari decoration. Kita bisa masukin nih. Kalau misalkan kalian nggak tahu apa sih inputan dari propertinya, itu kalian tinggal mouse-nya di hover aja ke si properti. Atau kalau kalian mau lebih penasaran lagi, kalian bisa tahan kontrol, terus gerakin dikit mouse-nya sampai ada perubahan kayak link gini nih. Itu bisa kalian pencet. Nah, di sini kalian bakal dibawa ke propertinya dari si kontainer. Jadi istilahnya kelas kontainer, file kontainer tuh di sini loh pembuatannya. Nih, bisa kita modif nih kalau kalian mau. Cuma saran saya sih jangan modif di global ya. Mending ini di copy, nanti ditaruh di file baru, terus kalian mainin tuh di situ. Ini yang disebut framework yang open source. Kita bisa otak-atik isiannya. Nah, balik lagi ke decoration. Kita coba pencet lagi nih dekorasinya, pakai kontrol tahan. Nah, lihat kita dibawa ke variabel ya kan, ke properti yang namanya decoration. Tipe datanya decoration. Kita buka aja nih pakai cara yang tadi lagi. Tuh, kita dibawa ke sebuah file yang berisikan definisi kelas dari decoration itu. Di sini kalian bisa langsung ketemu nih si decoration ini itu diimplement di apa aja sih. Nah, kalian jangan males baca. Di atasnya tuh kalian bisa lihat example box decoration. Ini kalau kalian mau atau males buka web, pengen tahu si decoration tuh contohnya apa sih, ngisinya gitu. Jadi namanya box decoration. Oke, kita tulis ya, box decoration. Oke, box decoration tuh isinya apa aja sih? Nah, ada color, ada image, ada border radius, ada box shadow, ada gradient. Ini gradient yang kita butuhkan. Oke, melihat kembali di Figma, dibutuhkan gradient untuk bikin warna seperti ini, karena ada perubahan warna dari biru muda menuju biru tua. Oke, kita coba ya. Gradient. Oke, gradient balik lagi dengan cara yang tadi. Kita pengen tahu gradient dipakainya di mana aja nih. Tuh, lihat. Gradient itu dipakainya di linear, ada radial, ada sweep. Kebetulan kalau udah lihat dari Figma itu linear, ya udah kita ikutin aja linear. Oke, ini bisa kita close dulu supaya nggak ganggu ya. Linear gradient. Oke, nah kenapa ada merah? Coba kita lihat parameter colors itu dibutuhkan atau required, jadi wajib ada.
argumen atau parameter namanya colors. Ini kalau di Android Studio gampang, tinggal pencet add required argument colors, itu langsung nambahin sendiri. Nah cuma ini kan posisi nggak enak nih, nggak rapi. Kalau saya biasanya di enter di new line supaya agak rapi ya. Jadi bacanya itu gampang, karena Flutter ini istilahnya kayak apa ya, Dart. Ini kan bahasa pemrograman Dart. Itu cara penulisannya tuh kebanyakan kurung. Kalau kalian nggak hati-hati, kurungnya itu nanti bisa jadi jebakan bom sendiri. Jadi kayak dia kayak bikin candi itu lama-lama miring gitu. Kalau kepanjangan, makanya lebih baik tuh kita sering-sering mainin new line biar nggak terlalu panjang lah. Misalkan kayak wah nggak enak nih sampai sini ngelihatnya, wah kepanjangan ya, dimana dengan di new line aja itu kalau saya. Kalau kalian lebih suka yang panjang begitu ya, monggo silahkan, nggak ada paksaan. Sekarang kita butuh warna. Dia butuh list, makanya kita kasih kurung siku. Ini artinya array atau list yang berisi warna. List yang berisi warna. Oke, kita coba copy warna dari ini Figma-nya 0172B2, kita copy. Nah, kalau di Flutter untuk mengisi sebuah warna dalam bentuk kode hex, itu caranya adalah color kurung buka 0x ff. Nah, ff ini itu alpha value nya, karena kita butuhnya 100% nya, tinggal kok paste aja warna yang biru yang tadi. Oke, kita coba cek. Oh, belum bisa. Ada apa ini? Kok belum bisa? Ada tulisannya. Colors list must have at least 2 colors. Oke. Ya udah. Berarti kita butuh satu lagi warna. Karena gradien kan nggak mungkin cuma satu warna. Kalau satu warna ya mendingan pakai color biasa, jangan gradien. 0xff, kita ambil satu lagi 001645. Kita lihat ya, boom, gimana, keren nggak tuh? Gradasi warnanya langsung kebuat. Tapi kok kayak ada yang aneh ya, coba kita lihat contohnya. Di contoh itu dari atas ke bawah, bukan dari kiri ke kanan. Oke, nggak ada masalah. Kita coba cek si linear gradient ini punya properti apa aja sih. Ada begin, ada end, ada stops, ada file mode, ada transport. Kalau dari logic sih kayaknya bikin nih mula-mulanya. Nah tuh, lihat defaultnya itu kalau dari Flutter framework linear gradient itu bermula dari titik kiri tengah. Ini tengah nih. Nah ini berarti otomatis kiri, ini kanan. Ini berarti apa? Bawah kan? Salahnya atas. Yang ini bawah.
Oke. Jadi Flutter mulainya dari titik kiri tengah, center left. Sedangkan kita butuhnya tadi dari tengah atas. Ya udah, kita ganti lah dengan cara alignment. Nah, udah nyiapin alignment, jadi kita gampang mau yang mana. Top. Kita ambil yang top center ya. Kita coba lihat apa yang terjadi. Wah, si biru muda udah bener nih dari atas, tapi yang biru tuanya melencong nih, agak miring ya, karena dia secara default itu titik akhirnya itu ada di tengah kanan, makanya mencong nih. Ya tinggal kita ubah aja udah alignment. Nanti kita butuhnya bottom center. Lihat ya, 1 2 3. Oh, gimana, keren nggak tuh ya? Sesuai ya tuh. Oke, kita bisa lanjut ngasih logo dan tulisannya. Ini mau ngecek dulu by the way pakai apa sih. Oh, Roboto kalau nggak salah ya. Flutter ini fontnya Roboto deh defaultnya ya. Untuk sekarang font bukan problem utama ya, yang penting kita belajar dulu hal-hal dasar dari si Flutter. Sorry ya, ini dikit-dikit batuk, gatel banget. Yuk kita coba implement si logonya. Tadi kan saya udah download ya logonya nih. Oke, kita copy, kita taruh di asset. Ini mah bekas saya, kok nggak nge-copy. Oke, travel logo udah masuk. Sekarang kita coba tambahin ya logo di situ. Jadi si kontainer ini ada properti namanya child, anak lah istilahnya. Kita coba tambahin properti child itu, karena kita mau gambar di Flutter itu ada widget namanya image. Nih. Cuma image-nya bukan kayak gini cara makainya. Image buka tutup kurung bukan gini caranya, tapi image dot. Nah, ada aset, ada file, ada memori. Oke, kita pilih yang aset. Karena apa? Karena ini filenya kita tambahin langsung ke dalam project folder, kan di memori HP-nya. Kalau di memori HP-nya itu pakai yang file. Itu nanti kita bisa coba ya di lain waktu. Untuk sekarang kita mainin aset dulu. Ini yang sederhana soalnya. Nah, khusus untuk aset itu kita wajib yang namanya menambahkan asset section di PubSpec. Jadi supaya
compiler tuh tahu folder mana yang mau dianggap sebagai folder sebuah aset. Ya kayak di web, pemrograman web kan juga kita harus istilahnya ngedefine atau memberitahu compiler atau runtime itu untuk bisa membedakan mana folder source code, ya kan, mana folder aset tuh. Nah ini kebetulan udah saya tambahin ya. Jadi kalau di awal tuh biasanya dia coba begini doang nih. Ini yang bawaannya si Flutter pertama kali bikin new project biasanya cuma gini. Nah tugas kita cuma uncomment aja satu, terus enter aja di bawahnya, kita tambahin assets. Kalau udah kayak gini di save aja. Makanya di save ya. Ini karena tadi saya masih belum kelar nih, terus nyoba nge-save nih, jadi begini diabaikan aja. Ceritanya kalian belum nambahin ginian ya. Di save. Nah habis itu bagusnya setelah penambahan file itu kalian kalau di Android Studio ada yang namanya rerun. Rerun ini supaya apa? Supaya asetnya itu oleh si engine Flutter itu di copy ke dalam direktori APK-nya si ini, aplikasi yang kita buat. Tuh, nanti urusan si Flutter yang bakal mencari. Oke, setelah kita rerun atau restart secara compile-nya juga ya. Beda antara hot restart sama rerun ya. Kalau hot restart tuh dia cuma nge-refresh, nge-reset aplikasinya, nge-restart aplikasinya, kebuka lagi, nggak sampai nutup. Kalau rerun tuh ditutup dulu aplikasinya, di-compile ulang, terus dijalanin lagi. Kalau hot restart enggak, cuma nge-restart aja jalannya tuh. Oke, balik lagi ke yang tadi ya, image.asset. Tinggal kita kasih nama filenya, tapi jangan lupa depannya itu harus ada foldernya, assets slash logo.png. Kita coba lihat ya. Boom, mantap nggak itu? Udah kita tambahin. Nah sekarang gimana nih kalau mau nambahin teksnya di bawah dari si logo? Slow. Di Flutter itu dia konsepnya sama kayak CSS Flex, ada row, ada column. Langsung aja kita implement ya, biar tahu. Kalau row dengan properti children, nah, karena si row sama column itu istilahnya apa ya, membungkus widget yang mau kita tampilin di bodinya. Bedanya adalah kalau row itu baris, kurang lebih seperti ini. Ini widget 1, ini bukan iklan ya, ini widget 2. Kalau pakai row itu penempatannya begini, horizontal, kanan kiri. Kalau pakai kolom itu atas bawah ya. Tuh, simple bedanya, cuma kayak gitu doang. Karena kebetulan di contohnya itu atas bawah, otomatis kita pakainya kolom, jangan pakai row. Oke, terus tinggal kita bikin lagi aja tuh si aset logo.png.
kita save. Nah, kok tiba-tiba logonya di atas sih, jadi kedorong begitu. Sebenarnya ini secara default behavior dari kolom. Jadi kolom itu mengambil istilahnya apa ya, space yang ada di dalam satu layar ini yang masih tersedia, dia ambil langsung sepenuhnya gitu. Karena kolom kan atas bawah, berarti tinggi dari layar yang masih tersedia langsung dia ambil. Terus gimana cara antisipasinya supaya dia tuh nggak ngambil keseluruhan layar gitu ya? Ada properti yang namanya main axis size. Tinggal kita isi aja. Main axis size ini cuma ada dua pilihannya, maksimum atau minim. Karena kita butuhnya kecil aja, kita pilih minimum. Nah, loh, udah di minimum kok tapi nggak ada perubahan. Ya itu karena kita belum ngasih yang namanya center. Tuh, kalau secara default behavior container itu selalu di center, tapi karena kita ini kolom yang dia notabene secara default itu mengambil keseluruhan height, kita butuh yang namanya si center ini. Kita coba ya, apa bener nih jadi center. Tuh, lihat. Dengan kita ngasih atau ngebungkus si kolom dengan widget bernama center, di travel kembali lagi di tengah. Oke, harus apa lagi nih, kita kasih teks find your dream destination with us. Anjay, yuk kita kasih teksnya. Kita kasih teks namanya find your dream destination with us. Nah, kelihatan ya teksnya ya. Oke, cuma kan belum sesuai nih warnanya. Pertama, warna cara gantinya adalah kita pakai properti yang namanya style, dimana dia butuh yang namanya text style, dan di sini ada yang namanya color. Kita kasih warna putih, colors white. Kita lihat, oke, sudah mulai bagus. Cuma mulai kelihatan nih bedanya. Kenapa dia destinationnya di bawah ya? Tenang aja, kita bisa otak-atik si teksnya supaya dia ke line break. Kalau kalian biasa main di web, itu mungkin kalian tahu yang namanya ini ya, line break yang \n. Itu sama, bisa kita pakai juga di sini. Find your dream destination with us. Destinationnya ada di bawah. Tapi kan kayaknya tulisannya kok nggak center ya, alignmentnya. Oke, tenang aja, Flutter udah nyediain itu, namanya text align. Tinggal kita kasih text align-nya center. Tuh, tapi kok kayak ada yang kurang ya? Iya dong, belum kelar. Perlu ada jarak. Untuk ngasih jarak di Flutter gampang banget. Kita bisa pakai yang namanya size box dengan height kira-kira aja 30 atau 20, serah, itu semaunya kalian aja. Kalau mau yang lebih presisi lagi, ikutin aja yang desain. Jadi kalau di Figma itu pencet salah satu elemen yang mau kita cek,
jaraknya, terus tinggal kita pencet tahan alt, terus lihat, targetin ke elemen satunya lagi. 40, dia butuh 40 pixel. Oke, kita ikutin aja 40 pixel. Nah, tapi tulisannya yang kita punya kayaknya kecil ya, masalah. Kita cek aja nih font size nya berapa, 20. Kita kasih font size nya, dah tuh. Gimana guys, simple kan? Tuh, lihat, dari scaffold sampai menuju sebuah kolom yang berisikan image, size box dan juga teks. Jadi Flutter itu sebenarnya mudah, yang penting mau belajar aja ya. Oke. Mungkin untuk live stream sekarang hari ini tuh sampai sini dulu. Besok insya Allah kita coba bermain di halaman kedua. Yang ini ya, kita coba telusuri ini apa aja sih, dan bagaimana sih cara buatnya. Oke, mungkin gitu dulu live streaming singkatnya. Kalau misalkan ini kebetulan masih channel baru sih, jadi live streaming juga sepi, tapi ya nggak apa-apa, mungkin ada yang nonton nanti setelah live streamingnya ini selesai. Pokoknya kalau suka ya jangan lupa di like, terus komen kalau misalkan mau request atau mau ada pertanyaan, terus jangan lupa di subscribe ya, sama di share ke teman-teman programmer yang lain yang mau belajar Flutter. Kita main bareng Flutter. Oke, kalau begitu sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.